Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bapak. Malam, malam, malam. Siap, siap. Eh, Perkenalkan, nama saya Irmawati MPD. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Unit Kerja di Universitas Sulawesi Barat. Dari gelombang 5, angkatan 13, kelompok 3. Nah, pada malam hari ini saya akan berbincang bersama dengan rekan bincang saya pada malam hari ini mengenai isu-isu kontemporer. Nah, pada malam hari ini kami akan mengangkat isu mengenai Peraturan Menteri Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan bincang saya pada malam hari ini, yaitu Bapak Musdar SPD MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, langsung saja. Kita harus ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, berdasarkan data dari Komnas Perempuan, 27% dari aduan yang diterima Komnas Perempuan itu terjadi di kampus. Kemudian, menurut survei Ditjen Diktiristek, 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Dan 63% kasus tidak pernah dilaporkan. Jadi 63% kasus kekerasan seksual tersebut tidak dilaporkan. Nah, aturan hukum yang ada di Indonesia dirasa belum cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, muncullah Permen Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Pak? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Irmawati sudah diundang di podcastnya kali ini. Ya, secara gamblang tadi dijelaskan bahwa banyaknya tindak kekerasan pelecehan seksual ya. Kalau menurut saya tindak pelecehan seksual yang terjadi di kampus ya sebenarnya sungguh miris ya. Kami melihat secara pribadi karena anggapan masyarakat bahwa di kampus itu adalah orang-orang intelektual yang mencetak generasi-generasi yang bisa mengubah bangsa kita ke arah yang lebih baik, yang lebih bagus. Namun ternyata di dalam kampuslah tindakan-tindakan kekerasan seksual itu terjadi. Jadi sebenarnya menjadi bumerang atau menjadi apa istilahnya kita para dosen yang ada di lingkungan kampus ya merasa tidak nyaman juga ketika kita dianggap sebagai orang-orang yang mendidik ya pada mendidik generasi muda kita, mahasiswa kita, namun ternyata ada beberapa oknum ya yang melakukan tindak kejahatan seksual. Jadi miris sih melihatnya bagaimana anggapan masyarakat yang menganggap bahwa sebenarnya di kampus adalah orang-orang intelektual, tapi perilaku dan kelakuan yang ada di dalam kampus itu jauh berbeda sesuai dengan harapan masyarakat kita. Ya. Oke, jadi
menurut pandangan masyarakat di luar bahwa tentunya perguruan tinggi adalah tempat atau wadah bagi anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Namun sangat disayangkan saat ini banyaknya kasus terjadinya penyimpangan, kasus-kasus penyimpangan yaitu kekerasan seksual yang justru terjadi di perguruan tinggi. Dan Iya, mayoritas yang justru melakukannya adalah pendidik di kampus, ya Pak ya. iya, benar sekali. Selanjutnya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang disahkannya Peraturan Menteri Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, Pak? Silakan, Pak. Iya, terkait dari peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian tentang kekerasan atau pelecehan seksual ini, kalau menurut kami ya menjadi nilai yang positif ya, karena beberapa dari peraturan itu memang memberikan efek jerah ya, memberikan efek jerah kepada para pelakunya ya. Artinya ketika peraturan ini diterapkan di lingkungan kampus ya, setidaknya cara ada pencegahan ketika ada niat atau ada kesempatan ingin melakukan tindakan tersebut, itu setidaknya berpikir terlebih dahulu bahwa sudah ada loh peraturan tetap dilakukan tindakan itu, maka ya konsekuensinya ya harus dipertanggungjawabkan. Walaupun kemarin memang ada beberapa ada beberapa isi dari undang-undang itu yang dipermasalahkan oleh sebagian orang, namun pada intinya kami secara pribadi ya sangat setuju dengan diterbitkannya peraturan undang-undang kekerasan seksual ini. Iya. Oh iya, terima kasih Pak. Berarti memang perihal Permen Kemendikbudristek nomor 30 ini masih sempat ada pro dan kontra ya Pak ya. Namun sebenarnya tujuannya adalah bagaimana melindungi warga kampus khususnya baik pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan warga kampus itu sendiri dari tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, terakhir nih Pak, bisa share beberapa tips dari Bapak agar perguruan tinggi kita, yaitu Universitas Sulawesi Barat, bisa terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut, Pak. Ya, baik. Ini sebenarnya saling bersambut ya, dayung bersambut. Ketika keluarnya peraturan kementerian tentang pelecehan seksual, maka di setiap kampus itu diwajibkan untuk membuat satuan tugas satgas pencegahan kekerasan seksual. Nah, jadi di kampus kita sebenarnya sudah ada satgasnya, tinggal kita mawas diri ya, bagaimana tips dari kami ya sebagai seorang pendidik agar kiranya kita mengetahui norma-norma bagaimana sih berkomunikasi dengan mahasiswa ya, jangan terlalu dekat juga dan jangan juga terlalu keras ya. Artinya yang sewajar-wajarnya saja untuk kita melakukan berkomunikasi dengan mahasiswa ya. Kemudian juga ketika mahasiswa melakukan konsultasi ataupun koordinasi, melihat jam-jam ketika sudah waktu istirahat ya jangan diladeni lah ya, jangan diladeni. Saya rasa kalau kita melakukan komunikasi maupun konsultasi ke dosen ataupun dosen ke mahasiswanya ya, lihat-lihat kondisinya, waktunya, karena ada yang atas ini sebenarnya ketentuan ada dosen maupun mahasiswa.
Jadi kalau kami pribadi ya berkomunikasi sewajarnya saja, ya jangan terlalu dekat juga, dan juga jangan juga terlalu keras ya, karena kolaborasi antara dosen dan mahasiswa memang perlu ada, namun itu tetap menjaga bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa dan posisi kita juga sebagai seorang dosen. Ya, terima kasih Pak. Ternyata di kampus kita sudah ada ya dibentuk Satgas. Ya, sudah ada ya Pak. Oh ya, alhamdulillah. Sudah. Di mana Satgas itu harapannya tugasnya teman-teman pertama itu melakukan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual. Jadi memberikan edukasi kepada warga kampus tentang pencegahan kekerasan seksual. Kemudian tugasnya kedua adalah menangani laporan. Jadi mungkin saja ada mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, jadi kita harus menerima sebagai petugas Satgas harus menerima dan menangani laporan. Kemudian yang terakhir melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi tidak cukup hanya sekedar menangani laporan saja, tetapi harus dipantau dan dievaluasi supaya outputnya sangat baik. Kemudian untuk memastikan seluruh pihak kampus terlindungi dan terlibat, Satgas harus terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, yaitu mewakili warga-warga di kampus. Nah, hal ini dilakukan agar Satgas menjadi pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bekerja secara kolaboratif di lingkungan kampus. Jadi, adanya kerjasama antara warga kampus. Saya rasa demikian, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya pada malam hari ini menemani saya berbincang tentang tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Pak, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Dan teman-teman, cukup sekian bincang kita pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berbagi kebaikan kepada yang lain, termaksud saya juga bisa menerapkannya nanti di kampus ataupun di lingkungan saya tentang berbahayanya kekerasan seksual. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.